Halo teman-teman, kembali lagi di channel Abai Seventeen. Di video kali ini akan sedikit berbeda karena gue akan ngomongin soal produktivitas. Asik, ngomongin produktivitas. Ya teman-teman, kalau teman-teman ngikutin Instagram gue cukup banyak ngomongin produktivitas secara kecil-kecilan gitu ya. Dan di video kali ini gue akan spesifik ngomongin soal catatan. Tentu sudah tahu bahwa produktivitas itu banyak bentuknya. Ada mengelola waktu, ada mengelola emosi, ada work-life balance, dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya. Dan di samping itu semua, ada bentuk lain, yaitu catatan. Jadi catatan itu penting teman-teman. Bahkan ada sebuah buku, kalau nggak salah judulnya Second Brain, otak kedua. Jadi otak pertama kita kan di sini ya, di kepala kita masing-masing. Bahwa ternyata ada loh otak kedua kita. Apa otak kedua kita? Yaitu catatan. Kenapa catatan disebut otak? Karena catatan itu berfungsi sebagai penyimpanan, sama seperti otak kita. Oke, di video kali ini gua akan kenalin 4 catatan gua. Iya, jadi gua itu sekarang punya 4 catatan. 2 catatan itu fisik, dalam bentuk fisik, dan 2 catatan lainnya adalah digital. Kita mulai dari catatan fisik dulu ya. Di meja ini sudah ada 2 buku catatan. Yang pertama ini yang besar, ya. Di sini juga ada pulpennya. Yang satu lagi adalah catatan kecil, ya. Lebarnya cukup jauh ya. Oke, kita mulai dari buku catatan kecil dulu. Yang ini dulu ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah buku dari Gramedia. Ya. Jadi waktu itu Gramedia ada sebuah acara, gua ikut acara tersebut, dan bagi yang datang itu mendapatkan bisa dibilang cenderamata. Salah satunya adalah buku catatan ini. Nah, ini kalau kalian lihat tidak ada garis-garis, polos aja gitu ya. Dan kalau kalian lihat ini ada seperti basah, ya memang basah karena buku catatan ini beberapa hari yang lalu itu kena hujan. Buku ini gua bawa di setiap acara-acara. Pokoknya apapun acaranya, terutama itu acara tentang pendidikan, seminar, ini gua bawa buku ini, buku catatan ini. Kenapa gua memilih buku catatan ini untuk dibawa kemana-mana? Karena kecil, ya. Karena kecil, dan di sini juga gua selipin pulpen. Jadi enak aja gitu untuk bawa kemana-mana. Ini gue bisa kantongin, ada celana gue yang kantongnya gede sehingga ini muat, dan tentu ini enak aja dibawa kemana-mana. Gue nggak di endorse Gramedia, tapi kalau Gramedia mau. Apa isi dari catatan ini? Ya udah, itu catatan tentang seminar-seminar aja gitu ya. Dan beberapa catatan-catatan lain yang di luar seminar. Misalkan tentang mimpi-mimpi gua, tentang notulensi rapat, dan segala macamnya. Jadi buku catatan ini untuk nulis on the spot aja gitu, ketika di lokasi gitu. Jadi wajar aja kalau di buku ini banyak coret-coretannya. Nah, ini buku catatan yang kecil. Selanjutnya adalah buku catatan yang besar. Gue ceritain dulu, ini adalah buku dari KPK. Waktu itu gue yang menghadiri acaranya, dan gue dikasih salah satu cenderamata adalah buku ini. Di sini unik ya, ada semacam karetnya. Awalnya gue bingung ini buat apa, tapi kata temen gue ini buat begini. Nah, jadi ini nggak kebuka, susah kebukanya tuh. Ya, ini buku dari KPK. Fungsinya apa buku ini? Jadi ini buku catatan yang gue pikirkan, yang gue perhatikan soal kerapiannya. Jadi wajar kalau di buku ini lebih minim dengan coret-coretan. Gue nggak bilang nggak ada coret-coretan, tapi ini minim dari coret-coretan. Karena kalau gue hanya mengandalkan buku ini kan terlalu banyak coret-coretan ya. Terlalu random lah bahasanya gitu ya. Sedangkan buku ini lebih rapi kelihatannya, karena tuh lihat tuh. Ada garis-garisnya, tabel jadwal,
Kalau biasanya buku ini gue bawa kemana-mana, sedangkan kalau buku ini biasanya stay di rumah gue aja. Biasanya kalau misalkan gue lagi nonton konten-konten yang bermanfaat, yang ilmunya daging banget gitu ya, baik itu webinar ataupun konten-konten YouTube yang bagus ilmunya, ini gue taruh di buku ini. Oke, itulah kedua buku catatan fisik yang gue punya saat ini. Seperti yang gue bilang tadi bahwa gue punya 4 buku catatan, 2 fisik, 2 digital. 2 fisik udah kita bahas, 2 digital itu satunya di laptop, satunya di HP. Teman-teman bisa nebak nggak kalau di laptop itu apa? Yes, Notepad. Itu catatan yang udah kita familiar lah ya, Notepad. Jadi di Notepad itu teman-teman, itu banyak kategori-kategorinya. Ada ide-ide, ada ide konten, nah itu beda tuh. Yang ide-ide ini bisa ide bisnis, bisa ide website, dan banyak-banyak. Pokoknya ide-ide gue dimasukinnya ke folder Notepad yang ini. Terus ada folder tadi ide konten, itu khusus konten, ada berita penting per minggu yang gue update ya. Jadi kalau ada berita-berita penting, berita-berita yang mungkin bisa gue buat konten, itu gue taruh di Notepad yang berbeda. Dan masih banyak lagi kategori-kategori yang lainnya. Itu untuk Notepad. Dan yang terakhir adalah catatan yang ada di handphone, yang ada di smartphone. Itu ya catatan bawaan gitu ya. Saat ini gue pakai HP Samsung. Dan gue udah pakai cukup lama. Jadi gue udah familiar lah dengan HP Samsung ini. Nah di HP Samsung, itu biasanya gue nyatet-nyatet perihal hal-hal yang cukup penting kalau gue tidak membawa buku ini. Isinya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Notepad, dan biasanya memang ada catatan-catatan yang sengaja gue gandain. Jadi di HP ada, di Notepad juga ada. Kenapa? Saking pentingnya itu. Jadi kalau misalkan auzubillahi min dzalik ada kerusakan atau apa di salah satu gadget gue, masih ada salinannya. Itu mulai dari ide konten, ide bisnis, itu ada tuh di catatan handphone. Itu aja mungkin konten produktivitas di channel yang membahas muslim, politik, dan pendidikan ini. Nggak apa-apa lah ya, agak melenceng sedikit. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan konten ini. Dan kalau misalkan teman-teman pengen request konten berikutnya, mungkin itu tentang muslim, politik, atau pendidikan, atau tentang produktivitas, teman-teman bisa komen aja di bawah. Nanti insya Allah kalau kontennya cukup menarik dan bisa gua bawakan, gua akan bawakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Abai 17 and have a nice day.